Oh, bukan tawaran soal Menteri Keuangan ya Pak? Apa? Oh, itu kan kata situ. Bener nggak sih Pak isu-isu ini? Kalau ditunjuk Bapak siap nggak Pak? Kenapa? Kalau ditunjuk Bapak siap Ya nggak? kalau ditunjuk Bapak. Sekarang masih jadi Menko. Tapi respon terkait Gimana Pak? Kan banyak nih publik ya banyak Pak yang Tanya-tanya Bapak Pak, untuk dengan latar belakang Pak ini gimana Pak? Kayaknya udah agak lupa deh. ada nggak Pak ngomong soal itu Pak menyinggung soal data? Ada tawaran nggak Pak? Tawaran jadi menteri ada nggak? Atau ngomong soal politik? Tapi siap nggak Pak? Misal Bapak soal ekspor obat diabetes kita katanya baik-baik. siapa juga Pak. Tadi bahasa apa? tadi bahas apa Pak? Besok diajak ke Krui, Lampung Barat. Maksudnya resmiin rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit apa Pak? Rumah sakit umum daerah kan belum kasih 3 PB. Jadi tadi diminta update. Yang pertama cek kesehatan gratis ke TBC sama rumah sakit yang 66 itu. Dan itu kan udah jadi 20 sudah beroperasi 12. Jadi beliau ya udah saya mau lihat itu. Jadi mungkin rencananya ingin mengunjungi. Oh, bukan tawaran soal Menteri Keuangan ya Pak? Apa? Oh, itu kan kata situ. Bener nggak sih Pak isu-isu ini? Kalau ditunjuk Bapak siap nggak Pak? Kenapa? Kalau ditunjuk Bapak siap Ya nggak? kalau ditunjuk Bapak. Sekarang masih jadi Menko. Tapi respon terkait Gimana Pak? Kan banyak nih publik ya banyak Pak yang Tanya-tanya Bapak Pak, untuk dengan latar belakang Pak ini gimana Pak? Kayaknya udah agak lupa deh. Ada nggak Pak ngomong soal itu Pak menyinggung soal data? Ada tawaran nggak Pak? Tawaran jadi menteri ada nggak? Atau ngomong soal politik? Tapi siap nggak Pak? Misal Bapak soal ekspor obat diabetes kita katanya bagus ya Pak? Ekspor obat diabetes Ekspor obat diabetes. Oh, ekspor obatnya kita lumayan sekarang. gimana Pak? Mas Jadi Pak berapa memperbaiki terus membantu. Pak tadi sempat ngobrol sama Pak Luhut juga nggak sih Pak? akan meningkat signifikan. Nanti yang seperti tadi saya jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena kan kita monitor dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional. Seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN, baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dedek mau nambahin. Tadi kami juga membahas tentunya. Boleh ke tengah Pak? Iya. Tadi kami membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang. Salah satu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga
untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini. Terkait dengan situasi ekonomi sekarang ya. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%. IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Nah, kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal ini harus kita bisa jelaskan dengan lebih detail. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Kemudian mungkin yang terakhir juga kami sampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Kalau teman-teman lihat di neraca pembayaran kita, salah satu potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, jumlahnya masih lebih rendah Indonesianya gitu ya. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan. Di luar itu salah satu area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya. Jadi kita bandingkan dengan beberapa negara, jumlah wisman kita kan masih relatif lebih rendah. Tahun lalu sekitar 15 juta, Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, Malaysia 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini saya kira beberapa negara ASEAN tadi juga sudah menerapkan gitu kan. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi dari tadi yang mengenai gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi berapa angka mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti makan dengan kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu
memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi. Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti singgung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Pak, kalau soal rupiah gimana sih Pak? Upaya menguatkan rupiah itu kalau dari Den gimana sih Pak? Ya sudah tadi Pak Dede sudah jelaskan, kita banyak sekali anunya dan tidak perlu terlalu berkhawatir berlebihan. Ya kita perbaikin di sana sini. Tadi digital ini akan saya kira menjawab deep state. Deep state concernnya Presiden itu akan terjawab banyak dengan sini. Tadi saya laporkan secara khusus mengenai itu. Kenapa? Misalnya kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya. Dan ini saya pikir akan kita kembangkan terus dan sekarang tim masih melakukan penelitian dan exercise mengenai ini dan Presiden nanti ninjau pada tanggal 6, 7, 8, 9 bulan Juli itu akan ketahuan semua. Tapi dari sekarang kami sedang melakukan tadi piloting di 42 kabupaten kota. Kalau Anda mau cek ke sana silakan. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition. Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos. Ya. Kalau soal penataan MBG Pak Luhut, seperti apa tadi yang dimaksud dengan? Saya kira penataan MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel. 3% margin of error-nya dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik. Langkah seperti apa yang disarankan oleh Den untuk bisa mengefisienkan anggaran dan sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden. Setiap apa itu Pak monitoring dan evaluasi? Ya ini kita lakukan berkala seperti tadi kita survei yang kita lakukan itu. Ya, terima kasih.